Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membahas persentase tentang pemeliharaan sistem informasi dari mata kuliah pemeliharaan sistem informasi. Baiklah, di sini ada penjelasan mengenai pemeliharaan sistem informasi sebagaimana telah dijelaskan, yaitu suatu upaya untuk memperbaiki atau menjaga atau menanggulangi mengembangkan sistem yang ada. Pemeliharaan ini diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja sistem yang akan kita penggunakannya dapat optimal. Adapun berikut pengertian lain tentang pemeliharaan sistem dari beberapa sumber merupakan siklus terakhir dari SDLC, pemeriksaan periodik, audit dan permintaan penggunaan akan menjadi source untuk melakukan perawatan sistem di seluruh masa hidup sistem. Nah, pemeliharaan sistem merupakan cara terbaik untuk menjaga efisiensi sistem yang sudah ada. Seperti kata pepatah, lebih baik memelihara daripada mengganti. Berikut merupakan beberapa alasan mengapa kita perlu memelihara sistem yang ada agar dapat meningkatkan sistem atau kinerja sistem, menyesuaikan dengan perkembangan agar sistem yang ada tidak tertinggal, dan lain-lain sebagainya. Adapun di sini jenis-jenis pemeliharaan sistem seperti pemeliharaan korektif, di mana pemeliharaan korektif adalah bagian pemeliharaan sistem yang tidak begitu tinggi nilainya dan lebih membebani, karena pemeliharaan ini mengkoreksi kesalahan-kesalahan yang ditemukan pada saat sistem berjalan. Umumnya pemeliharaan korektif ini mencakup kondisi penting atau bahaya yang memerlukan tindakan segera. Kemampuan untuk mendiagnosa atau memperbaiki kesalahan atau malfungsi dengan cepat sangatlah berharga bagi perusahaan. Dan yang kedua, pemeliharaan adaptif. Pemeliharaan adaptif dilakukan untuk menyesuaikan perubahan dalam lingkungan data atau pemrosesan dan memenuhi persyaratan pemakai baru. Lingkungan tempat sistem beroperasi adalah dinamik. Dengan demikian, sistem harus terus merespon perubahan persyaratan pemakai. Misalnya, undang-undang perpajakan yang baru mungkin memerlukan suatu perubahan dalam kalkulasi pembayaran bersih. Umumnya, pemeliharaan adaptif ini baik dan tidak dapat dihindari. Dan yang ketiga, pemeliharaan preventif, yaitu cara kerjanya maintainabilitas, kemampuan untuk dipelihara. Tindakan ini juga memungkinkan sistem untuk memenuhi persyaratan pemakai yang sebelumnya tidak dikenal. Ketika membuat perubahan substansial modul apapun, petugas pemeliharaan juga menggunakan kesempatan untuk mengupgrade kode atau mengganti cabang-cabang yang kadaluarsa, memperbaiki kecerobohan dan mengembangkan dokumentasi. Sebuah contoh kegiatan pemeliharaan ini dapat berbentuk perkayasaan ulang atau restrukturisasi perangkat lunak, penulisan ulang dokumentasi, pengubahan format dan isi laporan, penentuan logika pemrosesan yang lebih efisien, dan mengembangkan efisiensi pengoperasian perangkat. Dan yang berikutnya, pemeliharaan preventif. Pemeliharaan ini terdiri atas inspeksi periodik dan pemeriksaan sistem untuk mengungkap dan mengantisipasi permasalahan. Karena personil pemeliharaan sistem bekerja dalam sistem ini, mereka seringkali menemukan cacat-cacat, bukan kesalahan yang sebenarnya, yang mendadak permasalahan potensial sementara tidak memerlukan tindakan segera. Cacat ini bila tidak dikoreksi di tingkat awal, jelas sekali akan mempengaruhi baik fungsi sistem maupun kemampuan untuk memeliharanya dalam waktu yang dekat. Adapun siklus hidup pemeliharaan sistem SMLC, yaitu
permintaan perubahan, mengubah permohonan pemeliharaan menjadi suatu perubahan, menspesifikasi perubahan, membangun pengganti, menguji pengganti, melatih pengguna dan melakukan tes penerimaan, pengkonversian dan pelepasan ke operasi, mengupdate dokumentasi, melakukan pemeriksaan pasca implementasi, dan juga mengatur pemeliharaan sistem yang mencakup menetapkan kegiatan pemeliharaan, mengawali dan merekam kegiatan pemeliharaan sistem tidak terjadwal, help desk, mengevaluasi aktivitas pemeliharaan sistem. Nah, tahapan-tahapan siklus hidup pemeliharaan sistem dalam SMLC. Tahapan pemeliharaan dilakukan setelah tahap implementasi. Sistem baru yang berjalan digunakan sesuai dengan keperluan organisasi selama masa hidupnya. Sistem secara periodik akan ditinjau. Perubahan dilakukan jika muncul masalah atau jika ternyata ada kebutuhan baru. Selanjutnya, organisasi akan menggunakan sistem yang telah diperbaiki tersebut. Dan pemeliharaan sistem dilaksanakan untuk 3 alasan: memperbaiki kesalahan, menjaga kemutakhiran sistem, meningkatkan sistem, menyiapkan ulasan rekayasa ulang, menyetujui atau menolak rekayasa ulang sistem. Nah, merupakan siklus terakhir dari SDLC. Pemeriksaan periodik, audit, dan permintaan penggunaan akan menjadi source untuk melakukan perawatan sistem keseluruhan masa hidup sistem. Nah, prosedur pemeliharaan sistem yaitu SDLC, panjangannya System Development Life Cycle, yaitu merupakan tahapan dalam pekerjaan yang dilakukan oleh analisis sistem dan programmer dalam membangun sistem informasi. SDLC terdiri dari 6 tahap, yaitu perencanaan sistem, analisis sistem, rancangan sistem general atau konseptual, evaluasi dan pemeliharaan sistem, pemilihan sistem, rancangan sistem terinci atau fungsional, dan yang keenam implementasi sistem. Nah, berikutnya SWDLC, Software Development Life Cycle, terdiri dari 3 tahapan, yaitu perancangan perangkat lunak, penyandian perangkat lunak, pengujian perangkat lunak. Nah, berikutnya di sini bahasa pemrograman standar. Bahasa pemrograman yang standar itu digunakan untuk memudahkan dalam pemeliharaan sistem. Bahasa C dan COBOL. Dan yang berikutnya case tools untuk pemeliharaan sistem, forward engineering, di mana di sini proses ini menerapkan prinsip-prinsip rekayasa perangkat lunak. Reverse engineering adalah sistem penganalisaan untuk mengidentifikasi komponen-komponen sistem. Reengineering, rekayasa ulang atau perubahan dan pengulangan bagaimana cara suatu sistem menyelesaikan masalah-masalah. Restructuring merupakan penataan atau pembenahan kembali suatu sistem. Maintenance expert system. Dan yang ketujuh, pemeliharaan sistem yang baik. Pemeliharaan sistem yang baik adalah pemeliharaan yang dilakukan secara rutin dan tepat waktu, terjadwal, dan lain-lain. Dan yang terakhir, CMS, Control Management System, di mana di sini sebuah sistem yang memberikan kemudahan kepada para penggunanya dalam mengelola dan mengadakan perubahan isi. CMS berguna untuk mendesain, mengembangkan sistem, connect, dan lain-lain. Itulah tadi presentasi yang sempat saya bawakan mengenai pemeliharaan sistem informasi dalam mata kuliah sistem informasi tersebut. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.